Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwanti. Saya adalah dosen pada program studi Sastra Indonesia di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Melalui video ini, saya memberikan pemaparan terkait pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sebagai salah satu kelengkapan tahapan kegiatan sertifikasi dosen tahun 2025 gelombang 1. Pada kesempatan ini, saya memaparkan mata kuliah yang akan saya ampu, yaitu Linguistik Forensik. Sekaligus menjelaskan bagaimana komponen delivery, interaction, dan assessment diaplikasikan pada kegiatan pembelajaran. Sebelum merinci secara khusus terkait mata kuliah linguistik forensik, saya terlebih dahulu akan menjelaskan secara singkat capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan dirumuskan berdasarkan profil lulusan program studi Sastra Indonesia dengan ruang lingkup kajian linguistik forensik, serta fenomena bahasa yang berkaitan dengan linguistik forensik. CPL seperti yang terangkum dalam rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah linguistik forensik dengan kurikulum Outcome Based Education atau OBI yang meliputi CPL ketiga, yakni mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. Kemudian CPL keempat, yakni menguasai konsep pemikiran, keilmuan secara sastra maupun linguistik secara umum. Dan CPL ke-6 mampu mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan-permasalahan mutakhir di bidang bahasa, sastra, dan budaya Indonesia. Serta CPL ke-7 yaitu mampu menerapkan konsep, teori, metodologi, dan teknik penelitian bahasa, sastra, dan budaya dalam ranah interdisipliner dengan bidang ilmu lainnya. Dalam mata kuliah ini, khususnya untuk linguistik forensik, memiliki deskripsi bahwa linguistik forensik merupakan salah satu mata kuliah pilihan yang memiliki bobot 2 SKS yang diajarkan pada mahasiswa di semester 6. Kode mata kuliah ini adalah 221301602P070. Mata kuliah ini merupakan gabungan dari bidang ilmu linguistik dan juga forensik atau hukum yang memberikan pengetahuan kepada mahasiswa terkait dengan persoalan hukum dan juga bahasa. Nah, dalam tahapan ini, mata kuliah linguistik forensik disiapkan agar nantinya mahasiswa di program studi sastra Indonesia siap dan memiliki skill dalam hal khususnya mengetahui dan memecahkan persoalan-persoalan yang berkenaan dengan persoalan permasalahan bahasa, khususnya dalam bidang hukum. Diharapkan di dalam mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya mampu menjelaskan secara konsep, dasar-dasar mengenai linguistik forensik, namun juga dapat mengaplikasikan teori tersebut di dalam permasalahan-permasalahan kebahasaan, khususnya dalam bidang tindak kejahatan berbahasa. Selanjutnya dalam mata kuliah ini juga diajarkan bagaimana linguistik forensik menjadi outcome atau pencapaian luaran berupa analisis bahasa yang terjadi di lingkungan sekitar, khususnya di media sosial. Capaian pembelajaran mata kuliah linguistik forensik diharapkan dapat tercapai setelah perkuliahan berakhir dan mahasiswa mampu mendeskripsikan hasil analisis yang berkaitan dengan studi kasus yang berkenaan dengan kejahatan berbahasa. Materi pembelajaran mata kuliah linguistik forensik dirancang untuk 16 kali pertemuan dengan klasifikasi pembagian 14 kali pertemuan yang akan diisi dengan paparan teori, diskusi, kemudian proyek serta tugas, dan 2 kali pertemuan untuk memenuhi kebutuhan ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester, masing-masing pada pertemuan ke-8 dan juga ke-16. Sub CPMK dari masing-masing rincian materi atau RPS yang diberikan
Untuk pertemuan pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar atau awal mula dari ruang lingkup linguistik forensik. Serta sub CPMK pertemuan 2 sampai dengan 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep defamasi dalam kacamata linguistik forensik. Dan sub CPMK 4 sampai dengan 5, mahasiswa mampu menjelaskan kejahatan berbahasa dalam kajian linguistik forensik. Serta sub CPMK untuk pertemuan 6 sampai dengan 7, mahasiswa mampu mempraktikkan langkah atau metodologi telaah yang berkaitan dengan persoalan kebahasaan. Kemudian sub CPMK untuk pertemuan 9 sampai dengan 10, mahasiswa mampu menjelaskan peran ahli bahasa dalam permasalahan atau dalam telaah linguistik forensik. Kemudian untuk pertemuan 11 hingga 12, mahasiswa mampu menelaah pragmatik dan juga analisis wacana dalam kajian linguistik forensik. Serta pertemuan 13 dan 14, mahasiswa mampu menjelaskan teori linguistik forensik dalam berbagai kasus khususnya di media sosial. Dan di pertemuan 15, mahasiswa mampu menerapkan teori linguistik forensik dalam berbagai kasus tindak kejahatan berbahasa di media sosial dan di lingkungan sekitar. Sistem pembelajaran di dalam mata kuliah ini saya menerapkan delivery, interaction, dan juga assessment. Pada proses delivery, saya menggunakan apersepsi sebagai pendekatan dengan mendekatkan fenomena budaya yang ada sebelum memasuki materi. Dan kemudian saya akan memberikan evaluasi dari materi sebelumnya dengan menggunakan referensi yang digunakan di dalam proses pembelajaran linguistik forensik. Kemudian dalam proses interaction, saya akan menggunakan proses metode tanya jawab, yakni dengan menerapkan student centered learning, yaitu memberikan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau peserta didik, di mana posisi dosen sebagai fasilitator. Kemudian kegiatan pembelajaran pada tahap ini saya menerapkan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, demonstrasi, kemudian tanya jawab, dan kemudian berkolaborasi dengan melaksanakan case method untuk membahas materi sesuai dengan RPS. Pada pertemuan tersebut, di mana penerapan project based learning adalah mahasiswa dapat memaparkan konsep kejahatan berbahasa. Online platform yang saya gunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran kelas berupa Learning Management System, di mana di Universitas Mula Warman sudah difasilitasi dengan fasilitas STAR, di mana mahasiswa dapat melakukan unggah tugas, presensi, dan juga mengunduh materi pembelajaran melalui aplikasi tersebut. Kemudian dalam proses assessment, mengacu pada skema penilaian yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang ada di Universitas Mula Warman. Dan saya menggunakan skema penilaian dengan presentasi berikut. Afektif sebanyak 10% yang didapatkan dari keaktifan, kehadiran, kemudian partisipasi peserta didik. Kemudian ujian tengah semester sebanyak 10% dan akan diperoleh melalui tes yang diberikan pada saat ujian tengah semester. Kemudian ujian akhir semester dengan bobot persentase penilaian sebanyak 25% yang akan didapatkan dari hasil tes ujian akhir semester yang dilakukan oleh mahasiswa pada pertemuan ke-16. Dan kemudian tugas sebanyak 15% dan praktikum sebanyak 40% yang didapatkan dari penugasan dan juga praktik penerapan analisis berkaitan dengan linguistik forensik. Pemaparan skema penilaian telah disampaikan pada kontrak perkuliahan pada saat pertemuan pertama sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan antara dosen dan juga mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran perkuliahan, khususnya dalam mata kuliah linguistik forensik. Demikian penjelasan dari salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan penerapan aspek delivery, interaction, dan juga assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan cuplikan kegiatan pembelajaran pada pertemuan ke-7 dengan topik jenis-jenis kejahatan berbahasa di dalam kacamata kajian linguistik forensik.
Terdapat 3 tahapan yang dilakukan pada saat proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang dimana saya akan memulai dengan mereview materi yang diberikan pada pertemuan sebelumnya. Dalam proses ini, saya akan mereview materi pertemuan ke-6 yang memiliki relevansi pertemuan pada materi yang dibawakan pada saat ini. Dan kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran, serta pada kegiatan inti, saya menyampaikan materi-materi yang berkaitan dengan jenis-jenis kejahatan berbahasa sebagai materi pokok, dan kemudian memberikan ruang untuk mahasiswa dalam melakukan diskusi dengan melalui tanya jawab, kemudian memberikan evaluasi dan penutup dengan memberikan simpulan bahasan materi yang diberikan pada pertemuan ke-7. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video pengajaran saya dengan pertemuan materi di hari ini di pertemuan ke-7 dengan judul materi jenis-jenis kejahatan berbahasa dalam ranah linguistik forensik. Silakan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana teman-teman kabarnya hari ini? Sehat? Baik, teman-teman, di minggu yang lalu kita sudah membahas bagian yang berkaitan dengan persoalan kejahatan berbahasa. Benar atau tidak? Benar. Nah, di dalam minggu ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yang berkaitan dengan kejahatan berbahasa, namun kita membahas persoalan yang berkenaan dengan jenis-jenisnya. Namun sebelum saya masuk ke bagian yang berkaitan dengan jenis-jenis kejahatan berbahasa, saya ingin mengevaluasi materi yang sudah kita bahas di minggu yang lalu yang berkaitan dengan persoalan kejahatan berbahasa. Teman-teman masih ingat nggak apa itu yang disebut dengan kejahatan berbahasa? Ibu izin menjawab. Jadi kejahatan berbahasa adalah penggunaan bahasa yang tidak tepat dan merugikan orang lain, begitu. Oke, baik, terima kasih Amel atas jawabannya. Benar sekali ya teman-teman. Menilik beberapa teori dan juga pembahasan yang berkenaan dengan kejahatan berbahasa. Sebetulnya kejahatan berbahasa berkaitan dengan persoalan kesalahan atau kegagalan seseorang dalam memahami bahasa dan tidak menempatkan bahasa itu pada bagian yang sesuai. Atau bisa dikatakan sebagai pelanggaran-pelanggaran hukum yang berkenaan dengan penggunaan bahasa, baik secara lisan ataupun juga tertulis. Gitu ya. Nah teman-teman semua, kejahatan berbahasa ini tidak hanya dalam bentuk ujaran langsung atau bentuk bahasa lisan, tapi juga banyak kita temukan di dalam bentuk-bentuk tertulis gitu ya. Dan inilah yang akan menjadi topik utamanya, jenis-jenis kejahatan berbahasa. Saya yakin sekali teman-teman sudah pernah mendengar dan melihat hal-hal yang berkaitan dengan persoalan kegagalan ataupun hal-hal yang menjadi tindak pidana di dalam penggunaan bahasa. Terutama di mana? Di media sosial. Oke. Nah, media sosial adalah salah satu wadah yang paling cepat menyebarkan segala macam informasi termasuk kegagalan ataupun juga kesalahan dalam berbahasa, gitu ya. Nah, salah satunya adalah ujaran kebencian atau yang biasa dikenal dengan istilah hate speech, gitu ya. Apa sih yang dikatakan sebagai ujaran kebencian? Apakah hal-hal yang berkaitan dengan persoalan benci yang dikatakan sebagai ujaran kebencian? Enggak ya, secara teori ujaran kebencian itu mengarah pada persoalan perkataan kasar atau yang teman-teman pernah dengar istilah sarkasme begitu ya, atau penempatan istilah yang tidak tepat atau tidak sesuai di dalam penggunaan bahasa. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah sinonim, sebetulnya di dalam bentuk ujaran kebencian ada banyak bentuk-bentuk sinonimi yang digunakan atau istilah yang sebetulnya secara makna dia sama, namun dalam konteks tertentu dia memiliki makna yang berbeda gitu. Nah akhirnya muncullah yang disebut dengan ujaran kebencian. Kemudian ada lagi pencemaran nama baik, maksud saya pencemaran nama baik gitu ya. Di dalam pencemaran nama baik itu artinya ada tindak kesalahan atau tindak hukum yang menyertakan atau merugikan individu secara pasif atau dalam artian teman-teman bisa melihat persoalan bahwa ada informasi yang tidak sesuai dari individu itu, maka ketika dia disampaikan kepada orang lain, maka dia sudah masuk ke dalam ranah pencemaran nama baik. Atau sederhananya jika teman-teman
menggunakan bahasa untuk merugikan orang lain, maka itu dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah penipuan dan juga manipulasi. Nah, teman-teman ini sebetulnya sedikit memiliki perbedaan ya antara ujaran kebencian, kemudian juga ada pencemaran nama baik dan juga penipuan. Sebetulnya mereka memiliki perbedaan yang tidak terlalu tampak begitu ya, kecuali dia terlihat di dalam beberapa studi-studi kasus sehingga teman-teman bisa mengidentifikasinya, oh ini adalah bagian dari penipuan. Penipuan sama aja dengan pencemaran nama baik di mana ada pihak-pihak tertentu yang pada akhirnya akan dirugikan dari penggunaan bahasa itu gitu. Kalau teman-teman sekarang pernah lihat di beberapa media sosial misalnya, atau yang paling umum dulu ada kasus mama papa minta pulsa ya, itu di tahun-tahun tertentu dalam rentang waktu 2009 hingga 2013, mama papa minta pulsa yang dikirimkan ke berbagai nomor random atau acak gitu ya, dan itu masuk ke dalam kasus penipuan gitu. Atau kalau teman-teman baru-baru pernah mendapatkan file PDF atau JPEG yang kemudian ada informasi jangan sembarangan buka file melalui pesan singkat gitu. Nah, isinya biasanya apa? Hal-hal yang berkaitan dengan penipuan dan manipulasi gitu. Nah, kemudian selain itu kejahatan berbahasa yang menggunakan bahasa secara umum adalah ancaman dan juga pemerasan. Nah, biasanya kalau di dalam film-film ya, film-film populer itu biasanya ada beberapa contoh yang berkaitan dengan penggunaan ancaman. Misalnya, awas ya kalau kamu tidak kirimkan 100 juta, saya akan habisi nyawa seseorang dan seterusnya. Itu bagian dari bentuk ancaman. Tapi teman-teman perlu tahu bahwa ancaman tidak melulu diawali dengan persoalan atau perkataan awas. Dalam ranah linguistik forensik melibatkan beberapa bidang ilmu, salah satunya adalah pragmatik. Ketika dalam konteks tertentu, kata awas tidak bisa dijadikan sebagai bentuk ancaman. Kadangkala kata nanti kalau kamu nggak datang, aku nggak mau temenan sama kamu. Nah, hal itu juga bisa dianggap sebagai ancaman, tapi tidak pemerasan. Pemerasan mengarah pada persoalan keuntungan tertentu secara finansial yang didapatkan oleh pihak lainnya. Gitu. Tapi kalau ada diksi atau kata yang menggunakan kata kalau, jika, dan seterusnya, maka ranahnya ketika si mitra tutur atau orang yang mendengarkan ujaran itu tidak merasa bahwa dia bersepakat atau memenuhi prinsip kerjasama di dalam proses ujaran pragmatik, maka dia masuk ke dalam ranah ancaman, gitu ya. Itu bagian yang tidak terlihat secara langsung, yang biasanya di dalam proses persidangan itu butuh ahli bahasa untuk menjelaskan bagian-bagian itu. Gitu. Nah, yang terakhir adalah plagiarisme, di mana ini hal yang paling dekat di lingkungan kita, yang berkenaan dengan persoalan salah satunya adalah ketika Anda mengutip artikel seseorang atau mengambil statement dari orang tertentu dari sebuah pernyataan yang sudah dipublish dan kemudian Anda tidak mencantumkan sumbernya, itu masuk ke dalam bagian plagiarisme. Jadi tidak hanya menjiplak bentuk yang utuh, jika Anda mengambil satu atau dua baris kata ataupun juga satu kalimat, ketika Anda tidak mencantumkan sumbernya, maka Anda sudah masuk ke dalam bentuk plagiarisme. Gitu. Jadi plagiarisme dalam hal penggunaan bahasa itu condong ke arah, misalnya ke arah akademisi ya. Jadi artinya memang banyak dan sering terjadi di ranah-ranah yang berkaitan dengan persoalan pendidikan. Salah satunya adalah universitas gitu, termasuk mahasiswa atau teman-teman nanti pada saat membuat sebuah artikel ataupun juga membuat skripsi gitu. Nah, dari keseluruhan bentuk-bentuk ini ada beberapa studi kasus yang erat atau pernah teman-teman dengar melalui media massa ataupun juga media sosial lainnya. Salah satunya adalah surat ancaman bom. Ada beberapa kali ya, bahkan di Samarinda dulu di sekitaran tahun 2018-2019 ada surat yang berkaitan dengan persoalan waktu itu seperti catatan kaleng. Jadi surat yang tidak menyertakan alamat atau identitas jelas seperti surat-surat tanpa atau surat anonim gitu ya, tanpa identitas penerima begitu. Nah, biasanya apa yang dilakukan oleh seorang linguis untuk bisa menelaah surat itu?
maka dia bisa mengidentifikasi dari sisi dialek. Biasanya apa? Yang paling tergambar di ranah atau orang-orang yang berada di wilayah Kalimantan Timur, penggunaan partikel kah. Pernah dengar istilah itu? Sudahkah kamu makan? Berangkatkah kita hari ini? Begitu ya. Dan apalagi selain itu, kira-kira pang ya, ada istilah pang yang juga bisa menjadi indikator. Nah, dengan penggunaan dialek itu sebetulnya teman-teman sudah bisa mengindikasikan, oh ini kira-kira si pengirimnya orang mana nih? Oh ini paling orang sekitar sini nih, dan seterusnya. Tapi ada kelemahannya teman-teman. Penggunaan media tertulis, misalnya tulisan tangan, itu biasanya lebih condong ditafsirkan dari sisi grafologinya. Jadi dari sisi tulisannya. Jadi goresan tangan kita, meskipun dilatih sama, ada beberapa part yang pasti akan berbeda. Gitu. Sama dengan sidik jari gitu ya. Nah, sedangkan bagaimana Bu untuk membedakan dialek? Biasanya lebih umum dan lebih cenderung pada bahasa lisan. Di mana pada saat mengujarkan sesuatu, bunyi fonetis dari huruf-huruf yang dia rangkai menjadi morfem-morfem tertentu, maka dia akan menyertakan dialek-dialek yang berbeda gitu. Jadi misalnya orang dari wilayah Sumatera itu ketika dia berbicara dengan bunyi vokal E, maka bunyi E pepet akan sering terlihat dan sering terdengar dari apa yang dia ujarkan gitu. Dan itu tidak bisa dimanipulasi. Kemudian yang kedua adalah identifikasi akun anonim fitnah. Ini juga pernah terjadi ya. Bahkan hari ini pun sampai dengan hari ini ada kasus yang lumayan besar di Indonesia yang melibatkan orang penting yang berkaitan dengan persoalan fitnah gitu ya. Saya yakin teman-teman sudah mengikuti proses itu. Dan kemudian yang ketiga adalah rekaman suara pemerasan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Nah, di dalam kajian linguistik forensik, ketika misalnya seorang ahli bahasa diminta untuk memberikan kesaksian di dalam hal bahasa, biasanya mereka juga akan dibantu dengan beberapa alat-alat. Salah satunya adalah apa? Rekaman. Recording itu juga penting. Bahkan memisahkan bunyi yang termasuk dalam rangkaian noise dan juga beberapa hal-hal yang berkaitan dengan gelombang-gelombang suara. Jadi kalau misalnya, Bu gimana Bu kalau misalnya kita punya data yang utuh, tapi kita hanya butuh beberapa bunyi yang disertakan di dalam bagian itu, maka dia akan dipisahkan menjadi beberapa part dan akan diukur gelombang suaranya. Oh bener nggak sih itu suara si A? Oh bener nggak sih itu suara si C? Gitu. Jadi dia akan terukur dari gelombang-gelombang itu. Kemudian yang terakhir teman-teman ada namanya tafsir kontrak dan undang-undang yang ambigu. Nah, di dalam telaah kajian linguistik forensik, tafsir kontrak ataupun hal-hal yang berkaitan dengan persoalan file itu biasanya berkaitan dengan persoalan istilah tertentu yang digunakan dalam bidang tertentu. Misalnya sederhana mikrolinguistik dalam bidang linguistik itu berbeda dengan mikronya ekonomi. Tapi mereka menggunakan istilah yang sama-sama mikro. Sehingga butuh ahli bahasa untuk menafsirkan kontrak. Minimal kontrak itu ketika teman-teman bekerja, teman-teman akan menandatangani kontrak. Kemudian ketika teman-teman melakukan hutang piutang, kredit, atau hal-hal yang berkaitan dengan persoalan file. Nah, di dalamnya biasanya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan prosedur. Nah, prosedur itu terkadang memuat hal-hal yang ambigu atau yang memiliki makna tafsir ganda. Sehingga butuh apa? Penafsiran untuk hal-hal tertentu, gitu ya. Sederhananya misal kata diulang-ulang, perbuatan yang diulang-ulang menyebabkan salah satu pihak tidak nyaman. Frasa diulang-ulang dalam hal ini memiliki identifikasi bahwa peristiwa tertentu terjadi berkali-kali dan tidak hanya terjadi satu kali, gitu. Nah, identifikasi diulang-ulang itulah yang biasanya di dalam konstruksi linguistik menjadi kata kunci untuk menjelaskan bahwa peristiwa yang sedang diceritakan itu menjadi sorotan utama, gitu. Jadi itu yang menjadi pembahasan dalam hal ini. Nah, teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Izin bertanya, Bu. Saya masih kurang paham mengenai apa itu perbedaan ujaran kebencian dengan pencemaran nama baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Fani, untuk pertanyaannya. Dalam hal ini,
Apa sih teman-teman perbedaannya antara ujaran kebencian dengan pencemaran nama baik gitu ya? Terdengar hampir mirip ketika saya sampaikan keduanya memiliki definisi yang hampir serupa. Di dalam ujaran kebencian tadi saya katakan bahwa ujaran yang disampaikan itu biasanya mengandung sarkasme, mengandung istilah yang mengarah pada konotasi negatif. Itu yang mengarah kepada ujaran kebencian gitu. Jadi kalau ada beberapa diksi yang mengarah pada persoalan kurang pintar, bodoh, dan tolol, maka kata tolol memiliki nilai negatif yang lebih tinggi. Sehingga dia masuk kemana? Pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Jika dia tidak disepakati atau tidak disusun ulang dalam konstruksi tertentu antara mitra tutur dan penutur, maka dia masuk ke dalam ujaran kebencian. Sedangkan ketika dia masuk ke dalam ranah pencemaran nama baik, itu artinya salah satu pihak sudah merasa dirugikan dan akan memunculkan delik aduan namanya. Dan disitulah perbedaan antara bentuk pencemaran nama baik dan juga ujaran kebencian. Jadi levelnya ketika teman-teman menemukan istilah yang artinya dirasa berkonotasi negatif dan kemudian tidak dilaporkan atau tidak dijadikan delik aduan, maka dia akan berhenti di ujaran kebencian. Sedangkan ketika dia sudah masuk ke ranah anggaplah seperti saya misalnya ya, saya merasa tidak nyaman dan kemudian melaporkan hal itu dan menjadi delik aduan, maka dia masuk ke dalam ranahnya pencemaran nama baik. Jadi begitu teman-teman semua, jenis-jenis kejahatan dalam berbahasa, harapan saya teman-teman sebagai orang yang mengamati bahasa secara mendalam, tidak menjadi pihak-pihak yang justru malah tidak tepat dalam menggunakan berbahasa. Jadi semoga kita menjadi orang yang bijaksana dalam menggunakan media sosial dan menghindari hal-hal yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Begitu ya. Baik, terima kasih teman-teman semua. Saya pikir cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan Anda bersiap-siap untuk bersiap ujian tengah semester di minggu depan. Sampai bertemu di minggu depan. Terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.